Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk membuat pupuk ya. Pupuk ini sangat-sangat sederhana, sangat mudah, tapi juga sangat bagus ya. Nih untuk Anda yang terbiasa menanam bunga atau tanaman-tanaman kecil lainnya di rumah Anda, ini bisa Anda pergunakan untuk sebagai alternatif atau sebagai pupuk utama juga boleh, karena hasilnya sangat bagus. Nah, ini bahan utama adalah air cucian beras. Nah, ini dia air cucian berasnya sudah saya siapkan. Kemudian selanjutnya ada tempat ini. Nah, oh iya, saya ingin menunjukkan yang sudah jadi lebih dulu. Nah, ini sudah jadi. Ini sengaja wadahnya memang tidak pernah saya cuci, karena ini wadahnya ini pasti menempel berbagai macam mikroorganisme yang bisa menyuburkan tanaman kita. Jadi jangan pernah dicuci. Apalagi menyucinya pakai sabun, waduh, malah lebih jangan lagi ya, jangan dilakukan. Nah, ini saat ini yang akan saya bagikan adalah mengadopsi metode jadam ya. Sebetulnya di jadam sudah ada seperti ini, tapi mungkin yang skala rumah tangga agak kesulitan dalam mencari litmol atau penanganan lainnya. Ini makanya saya cari solusi yang sangat praktis. Nah, ini pertama kita siapkan garam dulu ya. Ini garam grosok ya, atau garam asli. Jadi jangan menggunakan garam dapur ya. Kalau garam dapur itu sudah ada beberapa zat kimia yang memang bertujuan untuk membunuh mikrobakteri yang merugikan. Nah, ini kalau untuk pupuk kita jangan melihat yang seperti itu. Ini semua bakteri itu menguntungkan karena untuk keseimbangan ekosistem dari media tanam ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, untuk pemakaian garamnya harus pakai garam grosok, tidak boleh menggunakan garam dapur yang pabrikan itu ya. Di garam asli. Ini caranya mudah banget ya. Ini kita tinggal mengambil garamnya ya. Ini garamnya untuk satu botol ini nanti tidak kita isi penuh ya. Satu botol itu cukup sebegini saja. Cukup sebegini saja, jangan terlalu banyak, sedikit sekali saja. Apa fungsi dari garam-garam ini? Garam laut itu mengandung banyak sekali mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Itu harus kita tahu ya. Ini kita masukkan dulu ya ke dalam botol. Nah, ini sudah saya siapkan alatnya. Kemudian ada satu lagi, kita membutuhkan tambahan mikrobakteri. Sebetulnya di dalam air cucian beras ini pun sudah terdapat mikrobakteri ya, yang nantinya bisa menguntungkan, bisa berproses agar tanaman mendapatkan makanan dengan baik. Akan tetapi kalau kita mau lebih bagus lagi, kita mengambil tanah di tanaman yang dengan catatan dia posisinya subur ya, seperti ini atau yang ini. Dia sudah subur, akan tetapi di media tanam tersebut tidak diberlakukan pestisida. Ingat ya, tidak boleh diberlakukan pestisida di media tanam yang kita ambil tanahnya. Kita mengambil tanahnya cukup hanya 1 sendok teh saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini kita ambil, nah, sebegini saja. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, nyangkut sedikit tidak apa-apa, nanti kita guyur dengan air leri, sudah bisa masuk. Sekarang kita ambil air leri, tapi sebelumnya diaduk dulu ya.
Setelah kita aduk, baru kita ambil, kita masukkan ke dalam botol. Nah, ini mengisinya botolnya jangan sampai penuh ya, hanya kita sisakan ruang lah paling tidak. Kita sisakan ruang. Nah, kita sisakan ruang sedikit. Nah, seperti ini. Nah, cukup. Nah, sebegini. Nah, kita sisakan ruang sedikit sebegini. Kemudian kita tutup. Kita tutup yang rapat. Akan tetapi tetap masih ada kemungkinan jika nanti mengeluarkan gas, pasti mengeluarkan gas lah, sedikit-sedikit pasti mengeluarkan. Nah, ini sengaja tutup botol ini saya belah. Nah, seperti ini. Belah dengan bentuk silang ya. Bentuk silang. Ini saya belah pakai cutter gitu aja. Saya cubles ya. Apa namanya kalau di dalam bahasa Indonesia, ya, pokoknya diiris lah ya. Jadi diiris seperti ini supaya apa, lalat nggak bisa masuk, hewan-hewan kecil nggak bisa masuk, supaya ini yang diolah sama mikrobakteri saja. Jadi air cucian berasnya yang mengolah ini, yang memproses hanya mikrobakteri saja. Ini kita tutup, harus rapat. Nah, ini kenapa ini saya kasih tali. Ini tujuannya untuk menyentelkan ya, atau digantung ya istilahnya. Kita gantungin di tempat tertentu, kita buatkan gantungan, misalnya paku ditempelin di tembok atau di pohon yang besar juga enggak apa-apa. Yang penting tempatnya teduh ya. Tempatnya teduh, kita centelkan di situ seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak dipakai mainan untuk anak-anak kita ya. Ini begitu. Nah, setelah kita isi bahan-bahannya tadi, bahannya cuman itu saja, nggak ada yang lain kok. Nah, setelah kita isi, kita tunggu kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah 1 jam baru kita kocok. Kita tutupin ya, yang tutup yang sudah kita iris. Kita tutup supaya tidak terpancar kemana-mana. Kita kocok, cuman begini aja. Tapi tunggu 1 jam dulu, biar apa, garamnya sudah larut tapi mengendap di bawah. Setelah itu kita kocok. Nah, kalau sudah kita kocok begini pasti merata. Kalau sekarang mungkin belum merata karena memang garam yang seperti ini agak larutnya agak lama, relatif lama daripada garam dapur biasa itu ya. Jadi nanti setelah seperti ini tinggal kita diamkan. Kita diamkan berapa lama? Paling cepat 1 hari ya, paling lambat 3 hari. Itu sudah kita pergunakan. Nah, bagaimana setelah 3 hari belum digunakan karena masih ada yang lain? Gak apa-apa, disimpan saja, masih bisa kita gunakan dan pupuknya semakin bagus. Tapi mikrobakterinya yang untuk mengolah tanah di media tanam akan berkurang. Makanya saya sarankan 1-3 hari, ya maksimal 5 hari lah. Itu ada keuntungan ganda. 1, dia mengandung pupuk ya. Pupuknya bagus karena air cucian beras itu sudah terbukti mengandung vitamin B1, karbohidrat dan seterusnya, itu nanti akan diurai oleh bakteri ini. Nah, kalau 1 sampai dengan 3 hari kita gunakan, ada 2 keuntungan. Yang 1, pupuknya dapat ya, mikrobakterinya dapat. Nanti mikrobakteri bisa mengolah tanah, mineral dan sebagainya yang ada di dalam tanah. Jadi keuntungannya ganda. Kalaupun masih stoknya karena banyak ya, karena Anda mungkin membuat banyak, tiap hari buat tersimpan, tidak apa-apa. Statusnya hanya sebagai pupuk. Mungkin ada mikrobakterinya tapi sangat sedikit karena sudah pada tidur mikrobakterinya. Kalau nutrisi utama karbohidrat dari air cucian beras ini habis, maka sebagian dorman atau tidur ya, mikrobakterinya tidur.
Nah, sebagian juga mati karena kehabisan makanan. Nah, yang tidur nanti bisa aktif kembali di media tanam, akan tetapi jumlahnya sedikit. Jadi tidak menguntungkan seperti kalau kita pakai 1-3 hari atau maksimal 5 hari lah. Itu masih banyak yang aktif, jadi begitu kita masukkan ke media tanam nantinya akan sudah langsung memproses media tanam itu, dia membantu bekerja di media tanam, menyediakan makanan untuk akar di samping pupuk bawaannya ini ya. Nah, mikrobakteri tersebut juga akan membantu kita ya. Kalau kita biasanya menyiramkan air cucian beras saja kan akan terjadi banyak gangguan, misalnya ada uret atau embuk ya, kalau orang di daerah saya bilangnya embuk, atau cacing ya, biasanya kan banyak sekali cacingnya. Nah, itu nanti dengan adanya mikrobakteri tersebut, cacing juga tidak terlalu banyak, tetap ada tapi tidak akan terlalu banyak. Kemudian embuk atau uret yang biasanya memakan akar itu juga akan mati oleh mikrobakteri, akan diserang oleh mikrobakteri. Jadi itulah sebabnya saya sarankan penggunaannya tetap 1-5 hari. Nah, sekarang cara penggunaan atau cara aplikasi ya. Cara aplikasi, nah ini kebetulan sudah ada yang sudah jadi nih. Cara aplikasinya sangat mudah sekali. Bagaimana, apakah langsung bisa digunakan ini, dikocorkan ke media tanam? Bisa, jawabannya bisa. Nah, ini kita buka dulu ya. Dikocorkan langsung ke media tanam juga langsung bisa. Ini kita kocok dulu, lupa, maaf. Kita kocok dulu. Nah, ini tanahnya yang ada di bawah ikut terburai. Ini kita kocok dulu. Kita kocok dulu, kemudian kita siramkan, tapi jumlahnya sedikit saja ya, tidak perlu banyak. Nah, ini ya seperti ini. Anggap aja kita masukkan kurang lebih sekitar 200 ml atau 1 gelas ya. Untuk tanaman kecil 1 gelas, kalau untuk tanaman besar nanti menyesuaikan ya, ditambahkan boleh, segitu juga enggak apa-apa. Nah, setelah kita siramkan ke media tanam tersebut, nanti Anda siram dengan air ya, kurang lebih 5 kali lipatnya lah, atau 2 kali lipat juga boleh. Akan tetapi kalau pemakaiannya murni seperti tadi ya, kita jangan melakukannya setiap hari. Paling tidak kita melakukannya 1 minggu cukup 1 kali ya. Nah, atau 10 hari lah sekali boleh kita lakukan seperti itu. Tapi kalau maunya setiap hari, nah ini kita harus mengencerkan dengan perbandingan 1:10. Setelah kita encerkan 1:10, kita bisa siramkan setiap hari sesuai dengan kebutuhan. Anggap saja satu tanaman miana ini ya, tanaman bunga miana ini kita membutuhkan misalnya 0,5 liter, ya udah kita siram 0,5 liter air yang dicampur dengan pupuk air cucian beras yang kita rubah menjadi pupuk bagus ini ya. Kita campur dengan perbandingan 1:10, kita siramkan sesuai kebutuhan tanaman. Misalnya butuh 0,5 liter, ya udah kita siramkan 0,5 liter. Kemudian besoknya kalau sudah medianya agak kering, dia butuh disiram lagi, ya udah kita buat lagi seperti itu, tiap saat bisa. Nah, misalnya Anda mau simpel ya jangan tiap hari lah, capek nanti. Bisa Anda kurangi lagi menjadi 1:5. Nah, kalau 1:5 ini nanti Anda harus menyiramnya setiap 3 bergantian ya. Jadi 1 kali pakai pupuk air cucian beras ini ditambah 5 bagian atau pengenceran 5 kali lipatnya,
itu 1 hari pakai pupuk, 1 hari pakai air biasa. Begitu. Caranya mudah sekali ya. Ini cuman begitu aja dan ndak ribet. Mari kita membuat yang seperti ini untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya ada menanam cabai ya, cabai dalam pot, polybag, skala rumah tangga. Kita tidak perlu pusing untuk membuat atau membeli pupuk yang lain. Cukup manfaatkan air cucian beras ini saja sudah sangat bagus. Insya Allah nanti bisa berbuah dengan cukup bagus lah, cukup bagus memang standarnya kalau hanya sekedar untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau untuk skala kebun tentu saja nggak mungkin setiap hari bisa menyediakan air cucian beras banyak. Nanti coba lihat di channel saya ini, nanti Anda bisa mempelajarinya. Nah itu. Nah sekarang ada satu lagi pertanyaan. Kadang-kadang ada orang yang melakukan pemupukan itu males, kalau ke media tanam lebih enak disiramkan saja. Lebih enak disiram pakai air, pupuknya tinggal naruh gitu aja, atau pupuknya tinggal dilakukan dengan penyemprotan ya. Boleh, Anda boleh melakukan ini, menyimpan ini sampai cukup lama ya, minimal 21 hari. Setelah 21 hari Anda boleh pergunakan untuk penyiraman dengan pengenceran 1:10. Jadi untuk 1 liter air ditambah dengan 1 liter pupuk ini ditambah dengan 10 liter air kita pakai untuk penyemprotan. Dan penyemprotan itu juga lumayan bisa membantu membasmi hama, kutu dan sebagainya. Jadi tidak nyaman di situ. Jadi bisa dipergunakan untuk alternatif membasmi hama pengganggu tanaman. Akan tetapi ya, penggunaan ini tidak boleh dibarengin sama pestisida. Jadi kalau misalkan Anda saat ini menyemprot pestisida, jangan gunakan ini untuk dicampurkan. Akan tetapi setelah 3 hari baru Anda melakukan penyemprotan dengan pupuk ini. Oke, mudah-mudahan hal yang seperti itu bisa bermanfaat ya, share saya hari ini ya. Silahkan Anda coba, nanti kabari saya kalau memang kurang bagus. Saya yakin pasti bagus. Nah setelah penggunaan pupuk ini di bunga Anda dan seterusnya ya, hentikan pemakaian pupuk kimia. Ini aja sudah cukup kalau untuk menyuburkan tanaman bunga Anda, tanaman-tanaman Anda yang dalam pot, yang skala rumahan atau skala rumah tangga ya, bukan komersil murni ya. Kalau komersil murni Anda harus belajar lebih dalam lagi ya. Kalau untuk kebutuhan tanaman rumah tangga kita andalkan ini saja sudah cukup. Oke. Dan satu lagi tambahan ya, usahakan di dalam media tanam kita berikan kompos. Karena kalau kita memberikan kompos, nanti lengkaplah sudah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Kompos boleh kompos hewan boleh. Kalau kompos hewan pastikan sudah terfermentasi. Kalau kompos daun malah lebih mudah. Nanti ke depan ya, setelah ini, setelah bahan-bahannya siap, nanti Anda akan saya pandu untuk membuat kompos daun dengan pengurainya ini ya. Jadi jangan lupa ikuti terus channel saya supaya Anda bisa mendapatkan tambahan lagi. Nanti sangat mudah memanfaatkan hal-hal yang di sekitar kita seperti daun sama rumput ya. Daun-daun dari bunga-bunga kita yang berguguran tidak perlu kita buang, kita kumpulkan. Nanti sisa-sisa ampas dapur ya, kita kumpulkan, kita komposkan. Insya Allah nanti akan saya share pada periode berikutnya. Dan itu sangat-sangat mudah, tidak ribet, nanti akan saya tunjukkan. Oke, mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat ya. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.